Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gading Mardika dari RKPA kelas C dengan NMP belakang 026. Oke, pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana hasil dari observasi praktik etika nilai-nilai Pancasila di daerah sekitar atau domisili. Yang dimana data dari praktek tersebut ada di pangkuan saya, yaitu di laptop saya. Oke, yang pertama saya mengambil judul dengan pemahaman serta penerapan Pancasila dalam etika berbudaya dan beragama. Narasumber yaitu adalah orang-orang di sekitar saya dengan metode penelitiannya itu dengan menyebar kuesioner dengan Google Form. Oke. Yang pertama, tujuan penelitian ini yaitu agar pemahaman Pancasila dalam etika berbudaya serta beragama pada lingkungan sekitar saya, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta metode yang saya ambil adalah metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner tersebut. Oke, khususnya untuk kalangan umur 10 sampai 25 tahun yang mengisi kuesioner tersebut. Dengan bagian pendahuluan seperti Pancasila adalah ideologi yang penting, serta berperan penting dalam kehidupan masyarakat beretika dan berperilaku luhur. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Pancasila adalah sumber dari segala sumber kehidupan bermasyarakat di negara ini. Dimana seperti contoh pada sila kedua yaitu adalah kemanusiaan adil dan beradab, yang berarti bahwa Pancasila mengatur dan melaksanakan semua kegiatan kemanusiaan yang adil serta beradab. Dimana adil dan beradab inilah yang akan menjadi landasan sebuah etika berbudaya serta beragama. Serta studi kasus yang saya bawakan pada kuesioner yang saya sebarkan yaitu adalah salah satu aspek etika berbudaya dan beragama di kehidupan kalian sehari-hari. Survei ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran-peran Pancasila sebagai sumber etika berbudaya dan beragama. Beragama dalam membangun masyarakat beretika dan berperilaku luhur, serta memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan moral dan etika masyarakat dalam berbudaya dan beragama. Nah, karena metode penelitian saya yaitu adalah penyebaran kuesioner dalam pendekatan kualitatif, survei sebagian desain utamanya, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara alami, serta menggambarkan peristiwa-peristiwa yang mendalam dalam bagaimana Pancasila menjadi dasar etika serta berbudaya dan beragama dalam bangsa. Survei ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menginvestigasi fenomena yang kompleks dan konteks yang sangat sulit, di mana survei akan dilakukan pada platform digital yaitu adalah Google Form, dan data kemudian akan dikumpulkan melalui beberapa teknik yaitu observasi, penilaian survei untuk responden, dan analisis datanya. Oke, mungkin langsung ke hasil dari survei yang telah saya lakukan, di mana hasilnya adalah yang hasil dari pengisian Google Form tersebut, saya mendapatkan 27 responden, serta beragam sekali jawaban yang diberikan oleh responden-responden tersebut. Oke, pertanyaan pertama yang saya berikan adalah, apakah responden tahu bahwa Pancasila adalah sumber dari etika berbudaya di Indonesia? Di mana hasilnya adalah 17,3% yang mengisi itu tahu bahwasannya Pancasila adalah sumber dari etika berbudaya di Indonesia. Serta ada 68,9% dari responden menjawab baru mengetahui serta paham Pancasila adalah sumber dari etika berbudaya di Indonesia, dan sebanyak 13,8% responden tidak tahu Pancasila adalah sumber dari etika berbudaya di Indonesia. Yang soal kedua adalah apakah di sekitar responden nilai etika dan moral sudah sesuai dengan Pancasila, yang dimana 85,7% responden menjawab iya, sedangkan 14,3% responden yang menjawab tidak. Untuk soal yang ketiga, saya memberikan apakah pernah terjadi kasus atau tragedi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan etika berbudaya serta beragama yang ada di Pancasila di kehidupan sekitar Anda, di mana 67,5% responden menjawab pernah
dan sebanyak 32,5% responden menjawab tidak. Untuk soal keempat, penulis saya berikan soal tentang titik perkara pada sebuah kasus tidak beretika dan bermoral dalam lingkungan sekitar itu terjadi karena lingkungan atau karena individu itu sendiri. Intinya, sebuah kegiatan yang amoral dan asusila atau tidak beretika itu bersumber dari diri sendiri atau terpengaruhi oleh lingkungan, di mana 57,9% responden menjawab masih lingkungan yang membuat adanya kasus tidak beretika dalam sebuah lingkup masyarakat. Sebanyak 42,1% responden menjawab bahwasannya individu tersebutlah yang sudah melenceng dari nilai-nilai Pancasila dan tidak berpengaruh dalam lingkungan. Serta soal yang kelima, saya berikan pertanyaan tentang apakah penerapan Pancasila yang menjadi dasar etika dan moral pada aspek berbudaya dan beragama akan sulit diterapkan pada masyarakat yang sudah terlalu heterogen saat ini, di mana mayoritas berpendapat karena ini bukan sebuah pilihan ganda ataupun iya atau tidak. Saya berikan sebuah esai di mana mayoritas menjawab bahwa Pancasila masih bisa mengatur etika berbudaya, beragama dalam aspek masyarakat yang semakin heterogen ini. Karena sifat Pancasila yang berkembang mengikuti zaman membuat Pancasila masih relevan hingga sekarang. Karena pertanyaan saya yang berikan hanya 5 buah saja, maka untuk saat ini kita sudah sampai pada kesimpulan, di mana kesimpulan pada survei kali ini adalah yang berdasarkan hasil survei dan kuesioner yang telah saya sebar, di mana ada 27 responden dari latar belakang yang beragam, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman yang cukup kuat mengenai peran dan kedudukan Pancasila sebagai sumber utama etika dan moral dalam kehidupan berbudaya maupun beragama. Presentase responden yang mengaku sangat mengetahui serta memahami Pancasila sebagai sumber utama etika, moral, dan kehidupan berbudaya masih banyak. Serta Pancasila sebagai landasan normatif yang penting dalam kehidupan sehari-hari ini mencerminkan eksistensi Pancasila yang tetap kokoh di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang. Namun, hasil survei juga menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat dengan prinsip-prinsip Pancasila, kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih terjadi berbagai kasus dan peristiwa bertentangan dengan nilai moral Pancasila. Hal ini terbukti dari tingginya persentase responden yang mengaku pernah menyaksikan atau mengetahui kejadian tidak sejalan dengan etika berbudaya maupun nilai-nilai keagamaan sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Akhirnya dalam menjawab tantangan masyarakat yang semakin majemuk dan heterogen, baik secara budaya maupun agama, mayoritas responden menyatakan keyakinannya bahwa Pancasila dengan sifatnya yang dinamis dan adaptif terdapat perubahan zaman tetap mampu berperan sebagai landasan moral dan etika yang universal dan inklusif. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dinilai tidak hanya mungkin, tetapi justru semakin penting untuk dijadikan pedoman utama dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadaban, beretika, dan berkepribadian Indonesia. Mungkin cukup sekian hasil penyebaran kuesioner serta survei untuk mata kuliah Pancasila saya yang telah saya sebar berhari-hari lalu. Sampailah kita kepada kesimpulan bahwa di mana Pancasila masih sangat relevan dan mampu mengontrol semua jalannya sifat-sifat etika hingga sifat-sifat moral dalam beragama ataupun masyarakat dalam masyarakat yang semakin heterogen pada hari ini. Cukup sekian dari saya, yaitu Gading Mardika dengan NRP 026 dari TRKP kelas C. Cukup sekian, terima kasih.